Beda dengan persalinan normal, setelah persalinan sesar umumnya moms perlu melalui tahap pemulihan yang lebih panjang. Ini karena saat melahirkan sesar, ada prosedur operasi besar yang tentunya tidak bisa pulih dalam sekejap. Sebelum moms cemas berlebihan, berikut Nakita.id mewawancari dokter spesialis kandungan untuk mengetahui seperti apa tahap pemulihan pasca persalinan sesar. Simak videonya sampai habis ya. Pemulihan pasca operasi sesar itu kita bagi jadi dua. Ada pemulihan primer, ada pemulihan sekunder, ada pemulihan tersier. Pemulihan primer itu biasanya terjadi di rumah sakit, ya selama perawatan. Kemudian pemulihan sekunder biasanya 10 hari setelah perawatan. Kemudian pemulihan tersier setelah masa nifas berakhir, yaitu 6 minggu. Nah, sayangnya masa nifas manusia itu berlangsung sekitar 6 minggu setelah melahirkan. Nah, ada usaha untuk mempercepat, tentu salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung protein yang kualitasnya baik. Nah, jadi setelah operasi, biasanya biusnya akan hilang sekitar 1-2 jam. Biasanya dokter memberikan serangkaian obat pereda nyeri. Yang tujuannya adalah supaya skala nyeri pasien itu bisa diredakan, ya. Jangan sampai pasien punya PR kesakitan setelah melahirkan. Kalau bisa pasien setelah operasi merasa nyaman, ya. Tentu obat-obat anti nyerinya yang diberikan harus obat yang aman buat ibu menyusui, yang tidak membahayakan bayi. Itu mengenai perawatan luka. Sebenarnya saat di rumah sakit, ya, setelah operasi, luka operasinya itu sudah ditutup dengan kasa, ya biasanya kasa anti air, dikasih perban antibiotik, tidak dibuka-buka sampai pasien mau pulang. Ditutup buat apa? Supaya nggak kena air selama di rumah. Jadi selama di rumah, ibu bebas mandi, bebas ngapa-ngapain, yang penting perbannya jangan sampai lepas. 1 minggu di rumah, pasien sebaiknya datang kembali ke dokter untuk melakukan kontrol jahitan. Kalau tidak ada penyulit, maka perbannya bisa dilepas saat itu. Tergantung, bisa infeksi di luka jahitannya, atau infeksi di perut, atau infeksi di bagian tubuh manapun yang terlibat saat operasi. Misalnya apa sih? Misalnya infeksi di luka jahitannya, ya luka jahitannya kebuka, tiba-tiba keluar nanah, atau infeksi di organ kandungannya, misalnya infeksinya terjadi di rahim. Nah, solusinya tergantung dari penyebab infeksinya dan lokasi infeksinya. Misalnya, luka operasinya adanya di kulit, maka yang pertama dilakukan adalah kita bersihkan di luka operasinya, kemudian kita rawat. Tapi yang lebih penting lagi adalah upaya supaya pasien yang sudah dilakukan operasi sesar itu bisa mengalami kasus infeksi. Bahkan pasien sangat dianjurkan pasca operasi untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, ya. Selain tinggi protein, karena ibu menyusui, dia harus banyak minum cairan, ya. Banyak makanan yang mengandung vitamin D, vitamin C, zinc, kemudian karbohidrat, makanan seimbang, sehingga selain mempercepat proses pemulihannya, produksi ASI juga bisa berlangsung dengan cepat. Waktu terbaiknya adalah setelah masa nifas berakhir, atau
setelah 6 minggu pasca operasi. Kenapa? Karena sepanjang 6 minggu itu, tubuh lagi mengalami proses transformasi dari yang sebelumnya hamil ke bentuk normal. Itu yang pertama. Yang kedua, otot-otot perutnya sedang mengalami fase pemulihan. Begitu ototnya sudah pulih maksimal, maka olahraga bisa dilakukan setelah 6 minggu. Olahraga apa yang kira-kira bagus? Tentu tergantung masing-masing orangnya. Pada garis besarnya, olahraga yang paling baik adalah olahraga kardio, karena aman buat ibu hamil. Itu dia Moms penjelasan seputar proses pemulihan pasca persalinan sesar. Saksikan wawancara eksklusif bersama pakar lainnya hanya di Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.